Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat persembahan Bio7. Kembali kita lanjutkan lagi talk show kita di siang hari ini ya. Dalam talk show spesial kita mendatangkan seorang sales terapis ya, yaitu Bapak Mindiarto Jugora Harjo, mantan direktur dan juga seorang praktisi penjualan ya, yang sudah melanglang buana ke 8 penjuru mata angin ya. Hari ini membagikan kiat-kiat jitunya dalam berjualan. Silakan yang punya pertanyaan yang lain tentang penjualan, SMS atau WhatsApp ke kita ya, 0811 1922 333. Bapak Ibu silakan yang punya pertanyaan ya tentang jualan, yang jualannya lagi sepi, lagi nggak laku, atau yang lagi males-males, lagi lemes-lemes, silakan kirimkan pertanyaan Anda. Masih ada sedikit waktu. Jangan kasih pertanyaan yang gampang-gampang, yang susah-susah Bapak Ibu ya, yang nggak bisa dijawab sama Pak Min ya. Kirimin sekarang ya. Ini karena kita nih, beliau ini waduh, ini pengalamannya seabrek-abrek ini ya tadi ya. Baik, tadi dari 8M jurus yang dikeluarkan Pak Min, baru 4 ya. Keluarkan jurus yang kelimanya Pak Min ini. Oke. Nah, yang kelima ini yang menarik. Ya. Bagian daripada COVID-19. Ya. M yang kelima itu mengembangkan diri. Nah. Akibat COVID banyak sekali badan kita mengembang. Gemuk maksudnya gitu. Menggemuk. Mengembangkan diri ya. Kalau dulu kita mengenal mengembangkan diri itu kan upscaling. Ya, ilmunya bertambah, tambah dalam, tambah tinggi, itu namanya upscaling. Sekarang pemahamannya tidak lagi cukup dengan upscaling, tetapi perlu vocation. Vocation itu adalah menambahkan ilmu-ilmu di luar daripada basic profesi kita. Kenapa? Kadang-kadang ilmu kepepet itu loh. Ya, orang finance ilmunya, ilmu finance, ilmu accounting, ilmu hitung-hitungan jago, di training ilmu hitung-hitungan lagi. Sekarang orang finance selain ilmu hitung-hitungan dikasih ilmu jualan. Nah. Gitu loh. Orang sales tadinya cuma jualan gitu kan. Sekarang selain dikasih ilmu tentang how to sell, perlu juga dikasih ilmu tentang yang disebut umpamanya ilmu tentang memahami pelanggan, itu ilmu marketing. Dikasih lagi ilmu bagaimana menghitung bisnis supaya Anda nggak rugi, dikasih. Nah, itu ilmu finance tuh. Ya, jadi itu namanya vocation. Bukan saja hanya upscaling, tetapi vocation. Itu yang M kelima, mengembangkan diri, bukan menggendutkan diri, bukan ya. Karena dirinya kadang-kadang berkembang. Perut ke depan, pinggang minggir gitu. Timbangan kan, naik gitu ya. Itu pengembangan. Oke, itu M kelima. Ya. M keenam adalah memilih karyawan yang tepat. Jadi pada saat kita mau placement karyawan, mungkin sekarang perlunya lagi dikocok lagi nih karyawan nih. Si A tadinya pegang rayon A, mungkin lebih cocok dipegang rayon D nih kali ya. Biasanya dalam kota, mungkin kali ini perlu luar kota. Biasanya jagoan di Tegal, mungkin sekarang mungkin mesti dikirim tuh di luar Tegal kali itu ya. Nah, ini contoh yang disebut dengan mengembangkan dirinya, artinya memberikan karyawan yang tepat. Bisa-bisa saja mungkin ada orang HRD lebih pintar daripada orang sales setelah dipoles. Orang sales bisa-bisa cocok di gudang, mungkin gitu ya. Nah, ini yang maksud adalah M ke-6 itu memilih karyawan yang tepat dengan kriteria bukan asal-asalan daripada nggak ada. Nah, ini bahaya. Mumpung gajinya nggak minta mahal-mahal. Nah, gitu ya. Kemudian daripada nggak ada, atau ya dia lumayan gitu kan. Nah, kriteria lumayan akan menghasilkan lumayan. Kriteria baik akan menghasilkan baik. Maka kita perlu memberikan kriteria pada saat rekrutmen adalah orang-orang yang baik, bukan orang-orang lumayan. Lumayan di-delete aja dah. Kenapa? Kalau lumayan kita terima, jadi besar kepala. Jadi orang-orang yang baik kita terima. Contoh itu satu lagi. Hal yang lain, kenapa kita perlu lakukan ini? Supaya kita sadar, if you give peanut, you will get monkey. Ketika kita bayar murah, yang datang monyet. Ketika yang bayar mahal, datangnya orang. Ya, jadi bayar orang itu adalah sesuai dengan kompetensi dan capacity, bukan sesuai UMR. Bukan sesuai UMR, jadi, sesuai dengan capacity. Ini yang dengar udah bisa minta pengajuan kenaikan gaji nih Pak Min. Bisa kalau kompetensinya cocok. Iya. Ada sudah berapa M tadi? Udah 6 ya. Yang ketujuh. Baik. Yang ketujuh adalah tadi sudah dikupas di dalam hal yang sama sebetulnya, mengubah pola pikir. Mengubah mindset. Kenapa mindset? Gini loh. Sebelum pola pikir kan ada
ujung-ujungnya nanti pola tindak gitu ya. Pola tindak tuh action, tindakan. Bagaimana saya bisa action? Bisa action itu dipengaruhi oleh thinking and feel. Dipikir-pikir, ditimbang-timbang dengan hati, dipikir-pikir, ditimbang-timbang hati, tempat enggak, bagus enggak, logik enggak, bener enggak, halal enggak, baik enggak, itu pikir-pikir. Jadi think, feel, otak hati, pada satu titik akhirnya masuk ke dalam sebuah belief, keputusan. Kepercayaan. Oh, inilah yang benar. Ketika ini benar, maka act akan bicara. Act-nya adalah tindakan. Nah, tindakan apa? Bisa melalui physical contact, bisa melalui sosmed, bisa melalui body language, bisa melalui apapun. Ya, itu yang artinya pola pikir menjadi pola tindak. Oke, yang ke-8. M ke-8 adalah menjadi unik atau otentik. Sekarang senang orang bahasa menggunakan autentik. Kenapa otentik? Punya sebuah keunikan, kekhasan, keorisinalan, bukan pakai ilmu mitu. Ya, ilmu mitu tuh nggak otentik. Karena apa? Orang lain ada ilmu ngikut-ngikut, tapi autentik artinya ada sesuatu. Ya, tadi Khas gitu ya, disebutkan, Pak Min, tadi ya, disebutkan ya, Bio7. Apa uniknya Bio7? Apa autentiknya Bio7? Itu kita masih punya, mesti tahu. Ketika tadi kita mendengar dari Garut ya, jualan Garut. apa Jaket kulit jaket katanya, kulit. bahan kulit. Apa autentiknya kulit? Karena yang jualan jaket kulit kan bukan di Garut doang. Sidoarjo ada, di Sumatera ada, di Medan ada. di Coba Lampung Pak, ada. jual Nah, jaket daging gitu Pak. Jaket kulit ya, improve-nya nih. contohnya gitu ya. Iya. Nah, apa yang membedakan jaket kulit saya dibanding jaket kulit dari daerah lain Iya. atau merek lain? Iya. Nah, itu yang disebut dengan autentik, ada di sana. Ya itu tadi. Oh ini ada satu lagi nih Pak Min. Ini dari tadi udah nungguin ya dari Ujung Batu. Wow ini ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Saya ini pengrajin tas rajut Pak. Ganci rajut, souvenir rajut dan lain-lain. Gimana caranya untuk seorang pemula menawarkan dagangannya agar bisa sukses? Ini dari Bunda Anggun, pendengar di Ujung Batu Radio Aba FM. Oh nih seorang pemula nih Pak, Pemula. jualan pengrajin tas rajut ini. Gimana caranya untuk menawarkan dagangannya Pak agar bisa sukses katanya nih Pak Min? Poin pertama, Pak Ibu ya, siapa? Ibu Anggun. Ibu Anggun, produk itu kan yang sering orang dapatkan pelatihan itu kan hanya dua faktor. Produk fitur dan produk benefit. Ya, produk fitur adalah oh ini terbuat dari rajutan daun apa atau akar apa atau kulit apa. Itu produk fitur kan. Kemudian bentuknya hati, bentuknya segitiga, bentuknya oval, bentuknya bulat, itu produk fitur. Manfaatnya apa? Kalau terbuat dari akar A, terbuat dari akar B, terbuat dari akar C, itu manfaatnya apa? Jadi bukan semata-mata oh ini terbuat dari pandan. So what? Manfaatnya tas Pandan. rajut pandan itu untuk apa? Nah, itu artinya ada produk benefit. Yang ketiga perlu disebut dengan produk advantage. Lebihnya, kelebihan produk kita tuh apa dibanding produk sejenis pesaing kita. Jadi mesti dicari minimum 3 kelebihan. Kelebihan aspek produk, kelebihan aspek service, ketiga kelebihan aspek pelayanan. Pelayanannya artinya kecepatan dan macam-macam ya. Service artinya respon. Gitu ya. Ya cari kelebihannya. Jadi jangan sampai produk kita dengan yang lain ya sama aja. Lu sama aja pengen jualan. Ya udah aja jual yang sama aja dia dulu. Ya, jadi ingin berpindah ada produk advantage. Nah, yang keempat ini yang menjadi tambahan adalah produk komersial. Kalau produk Bapak Ibu tadi ya Bu Anggun ya, dijual melalui sebuah reseller atau media atau channel, buatlah mereka menjadi ada produk komersial. Kenapa gue mesti beli barang Ibu Anggun? Kenapa saya mesti menjual produk Ibu Anggun? Ada komersial tertentu. Oh, untungnya lebih gede. Oh, servisnya lebih bagus. Oh, kirimannya lebih cepat. Oh, apapun, sehingga orang itu merasa bukan semata-mata menjual itu transaksi dari Ibu Anggun ke reseller selesai, tetapi setelah nyampe reseller, di reseller ini nggak laku, Bu Anggun jual bantu di reseller tersebut supaya barang itu keluar. Ya, jadi ada selling in, ada selling out.
dimasukkan ke reseller, bagaimana mempromosikan reseller ini agar bisa jualan juga, sehingga apa, akan terus roda itu berputar. Oke, baik tadi ya tuh untuk Ibu Anggun ya, Bunda Anggun di Ujung Batu Riau. Oke, terima kasih ya sudah berbagi pengalaman juga. Oke, baik. Masih ada sisa 1M tadi Pak Min? Habis ya? Habis ya? M-nya habis, Oke, baik. Ada tadi 8 M-nya M Mindiarto, ya. M ke-9. Oh, iya. Oke, baik. Tadi ada 8M ya, sudah dikeluarkan Pak Min ya. Ini untuk kita semuanya Bapak Ibu dalam dialog spesial di siang hari ini. Berhubung ini adalah Jumat Barokah. Nah, ini ya, kita juga tetap akan memberikan, ini dia ya, hadiah jamu tetes Bio 7 kita kepada Bapak atau Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke kita tadi. Tuh kan nyesalkan ya nggak ngirim pertanyaan. Ini dia tadi sudah di belakang sudah diputuskan oleh Dewan Juri siapa yang berhak mendapatkan jamu tetes Bio 7 kita gratis. Setelah tadi ditimbang kemudian diputuskan akhirnya dibungkus, dikirim. Dikirim ya. Yang berhak mendapatkan gratis satu buah jamu tetes Bio 7 ya. Kita berikan kepada nomor 2603 ya tadi ya. Dengan nomor 2603 tadi yang dari Garut tadi ya. Oke, Bapak selamat ya yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan mengenai jualan jaket kulit. Anda berhak mendapatkan hadiah dari kami satu botol Bio 7 gratis karena ini hari Jumat kita ada kuis Jumat Barokah. Jadi kita berikan untuk Anda gratis. Nanti tolong dikirimkan ke kami foto dari KTP Anda. Oke, Bung John ya. Tadi sudah kita simak pemaparan Pak Min ya. Di siang hari ini tujuannya juga kita dalam menyambut kemerdekaan dan juga memberikan semangat juang ya, menghidupkan kembali semangat juang pada saudara-saudara kita di daerah yang saat ini sedang terjepit, terpukul karena dagangan lagi sepi ini, Bung John. Ya. Dengan sesi hari ini terkait dengan semangat kemerdekaan, topik kita memang diangkat sedemikian rupa, harapannya bisa diterima dalam lingkungan yang lebih luas. Jadi bukan hanya sebatas kita sebagai prinsipal mengedukasi market kita, mengedukasi konsumen kita. Kali ini kita memberikan salah satu yang dari M tadi, yaitu meningkatkan upscaling juga ada di situ, ilmu-ilmu baru kepada para pendengar kita. Sudah mengkonsumsi produknya, tubuh sudah sehat, dari sehat sudah mulai berusaha. Nah tentu usaha ini perlu berjalan dengan baik agar menghasilkan revenue, menghasilkan pemasukan, memberikan omset. Nah ini kita berikan toolsnya lewat Pak Mindiarto. Mudah-mudahan bisa diambilkan intisarinya untuk para konsumen kita yang sekaligus juga punya usaha masing-masing agar usahanya bertumbuh dengan baik, terus-menerus berkesinambungan, bisa memaintain ataupun bisa menjadi sumber pemasukan untuk kebutuhan-kebutuhan keluarga, mulai dari kebutuhan kesehatan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan ibadah, dan lain sebagainya. Jadi yang kita bicarakan tidak melulu dengan kesehatan, tidak melulu dengan produk, tapi juga ada ilmu-ilmu yang kita berikan, karena ini semua menjadi satu kesatuan. Konsumen kita ekonominya lancar, maka akan ada peningkatan mereka untuk membeli lagi produk kita. Kalau usahanya lancar, akan lebih mudah kita edukasi tentang kesehatan. Jadi ini sinergi. Betul. Sinergi. Ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Min tadi. Ini menampar kita juga nih Pak Bung John. Apa keunikan Bio 7 Pak Min ya? Mana ada Pak Min perusahaan jamu yang bikin siaran radio ngajarin pendengarnya untuk dagang, nggak ada Pak Min, cuma Bio 7 Pak Min. Nah itu salah satu keunikannya. Ya. Baik, oke. Bapak Ibu yang tengah mencari jamu tetes Bio 7, ini dia kami sampaikan mitra-mitra radio kami yang merilis siaran ini sekaligus juga menyediakan jamu tetes ini buat Anda. Baik, untuk Anda yang berada di daerah Tuban silakan dapatkan Bio 7 di Radio K2 FM, Radio Sri Tanjung, Radio Kejora, Radio Serasi, dan Radio RBS FM Bojonegoro. Sementara dari Bayung Lincir ada Radio Bayung, ada Radio Kintab Sati di Tanah Laut Kalimantan Selatan, ada Radio Pesona FM di Kota Pelihari, lalu ada Radio Lunggi di Sambas Kalimantan Barat. Tidak mau kalah dari daerah Bengkulu, Anda bisa dapatkan Bio 7 di Radio Flamboyan FM. Sementara juga hadir untuk daerah Sungai Bahar Jambi, Radio Revina FM. Ada lagi Radio
RBP ya untuk daerah Mariana, Banyuasin, Sumsel, Radio Juang di Melawi, Kalimantan Barat, dan Radio GSP di Pandeglang. Masih ada lagi dari Bayung Radio juga merilis siaran ini, Radio Saka di Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Radio TM di Dabuk Rejo, Lempuing, Oki, Sumsel, dan ada Radio Roman di Air Hitam, Jejawi, Oki, Sumsel. Di daerah Parung Anda bisa dapatkan Bio 7 di Radio RSI, dan ada Radio VNK dan Dita FM di Sumedang, Radio El Jaya di Bone, dan Radio Divasi FM Pontianak. Masih ada lagi di daerah Cianjur, Bio 7 bisa Anda jumpai di Radio NASA, Radio Betung Radio di Banyuasin, Sumsel, dan juga Radio Ralaisa di Batang, Radio Bahana Suara FM di Comal, Pemalang. Untuk daerah Brebes tersedia di Radio Rama, sementara di Bondowoso tersedia di Radio Pelita, dan Radio Farma FM Pangandaran, juga Radio Jreng di Pangkalan Bun. Dan yang berikutnya lagi masih ada lagi tersedia di Radio Sehati Anjir Barito, dan lagi ada SQ Radio juga menyediakan Bio 7 untuk daerah Belitung. Dan ini tadi radio-radio mitra kami yang merilis siaran ini sekaligus menyediakan jamu tetes Bio 7. Sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mudah-mudahan tetap sehat dan jualannya makin lancar. Saya Hasan DJ. Saya Mindiarto Jugor Harjo. Saya John. Bio 7 Sehat, berhasiat, dahsyat. Baru saja Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat persembahan Bio 7. Sampai jumpa di Talkshow Indonesia Sehat berikutnya di radio kesayangan Anda ini.